Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik, yang telah memelihara hidup kami hari lepas hari dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Untuk itu Bapak Ibu, kalau hari ini malam ini kami boleh beribadah, itu hanya karena kasih sayang Tuhan pada kami dalam masa pandemi ini. Namun Tuhan ternyata telah terbukti bahwa kasih pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan malam ini kita akan beribadah yang nantinya akan dipimpin oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah firman yang kita dengar akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Baiklah Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk itu kami akan memulai ibadah. Kami undang Bapak Ibu sekaliannya untuk berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dari nyanyian pembukaan 400 Kidung Jemaat 451 ayat 1. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Marilah kita berdoa, Bapak Ibu. Maha besar Allah, kami mengucap syukur untuk waktu, karena hidup adalah kesempatan, dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk bersaksi dan memuji Engkau. Terima kasih untuk waktu ini. Tuhan mau pimpin jam ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah ada di dalam pimpinan, dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, agar apa yang disampaikan bukan berasal dari pribadinya, tapi semua daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami boleh dikumpulkan kembali dalam ibadah keluarga untuk disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Nehemia. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang mengambil bagian dalam rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun kami, agar firman Tuhan dalam kitab Nehemia, kami boleh menerapkannya dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama Nehemia, pasal 9, ayat 20 dan ayat 21. Nehemia pasal 9, ayat 20 dan ayat 21. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dan Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka. Dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makanan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka
tidak bengkak. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Nehemia ini berbicara tentang pembangunan. Pembangunan bukan saja secara fisik, tapi juga pembangunan iman. Pada saat keluarga atau bangsa Israel mengatakan kepada Nehemia yang saat itu dia bekerja sebagai juru minum dalam istana Raja Artasasta, dia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu telah rusak. Yang pertama dia lakukan adalah berdoa. Dia memohon pertolongan Tuhan, dia menangis dan berpuasa. Dan pada saat raja melihat akan kehidupan Nehemia, dia bertanya kepada Nehemia, dan jawaban yang Nehemia sampaikan sebelum dia berbicara, dia berdoa dulu minta pertolongan Tuhan. Jadi kekuatan Nehemia di sini adalah mengandalkan kuasa Tuhan. Secara khusus, pembangunan itu boleh berlangsung tidak dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu 52 hari pembangunan itu boleh terselesaikan. Kenapa tembok Yerusalem itu harus diselesaikan supaya umat yang berada di dalamnya itu hidup dengan tenang. Karena kalau tembok itu rusak, mudah bagi bangsa-bangsa lain menyerang bangsa Israel. Sebagai seorang pemimpin, Nehemia, dia membekali bukan dengan kekuatan kemampuannya, tapi juga dengan iman kekuatan daripada Tuhan. Teladan dari Nehemia ini, dan secara khusus dalam bacaan kita, Tuhan setia dan pengasih. Dalam ayatnya yang ke-20 tadi, dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu, roh Tuhan, yang memberikan bagi mereka kekuatan yang baik untuk mengajar mereka. Roh Tuhan itu ada di mana Bapak Ibu Saudara? Ada dalam hati orang percaya melalui kuasa Roh Kudus, melalui firman, kita melihat roh Allah bekerja. Dalam kehidupan umat saat itu juga mana. Dalam perjalanan hidup bangsa Israel, Allah memberikan makanan mana kepada umat supaya mereka tidak kelaparan. Tuhan juga memberikan air kepada mereka. Tuhan juga memberikan daging kepada mereka. Tuhan menjaga mereka bukan saja dalam kehidupan perjalanan, tapi juga Tuhan memberikan bagi mereka kekuatan. Di dalam ayat 20 bagian akhir dikatakan di sini, Tuhan tidak tahan, artinya Tuhan memberikan berkat dari surga bagi mereka. Tuhan juga memberikan bagi mereka kecukupan di tengah-tengah mereka kelaparan, di tengah-tengah mereka dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Ini bukan waktu yang singkat Bapak Ibu, waktu yang panjang. Tuhan pelihara umatnya dengan cara Tuhan memberikan makanan tepat waktunya, memberikan minuman tepat waktunya. Itu berarti Bapak Ibu dalam kehidupan kita sebagai keluarga, Tuhan juga memberikan berkat-berkat tepat pada waktunya. Yang penting di sini hubungan kita dengan Tuhan tetap kita bangun, tetap kita jalani, akrab dengan Tuhan dalam doa, karena doa adalah kekuatan orang percaya dalam melangkah. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di waktu malam untuk menerangi perjalanan mereka. Tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang supaya mereka tidak kepanasan.
Dan ini terjadi bukan karena kekuatan umat, tapi semua ini karena anugerah, karena kasih Allah. Sehingga di ayatnya yang ke-21 tadi, mereka tidak berkekurangan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam firman, kita tidak pernah merasa kekurangan. Karena Tuhan itu sumber berkat dalam hidup kita. Pakaian mereka tidak rusak. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan 40 tahun Tuhan pelihara, busana yang mereka kenakan, kasut yang mereka kenakan tidak rusak, kaki mereka juga tidak bengkak dalam perjalanan itu karena Tuhan menjaga. Sebagaimana firman pada hari Minggu, Tuhan mengambil contoh burung Raja Wali dengan sayapnya menaungi, itu juga gambaran kasih Allah menaungi hidup kita sebagai keluarga-keluarga. Mari Bapak Ibu, sebagaimana Nehemia dipakai oleh Tuhan, Tuhan juga memakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Kuncinya Tuhan setia dan pengasih. Apa yang hendak kita berikan kepada Tuhan? Mari kita tetap mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, dan kita berlakukan dalam hidup, karena Tuhan menjaga kita bukan saja di waktu siang, tapi juga di waktu malam. Tuhan menjaga kita, keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita senantiasa mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan dalam kehidupan ke depan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam pujian. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga malam hari ini, firman Tuhan dalam kitab Nehemia mengajak kami tentang perjalanan hidup bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjaga dalam perjalanan selama 40 tahun dengan memberikan berkat-berkat Tuhan, mana Tuhan memberikan makanan tepat pada waktunya, Tuhan juga memberikan air, minuman tepat pada waktunya. Bahkan pakaian yang mereka kenakan, kaki dalam perjalanan tidak menjadi sakit atau bengkak karena kuasa Allah menjaga, memelihara, melindungi. Terima kasih melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang telah menyelamatkan kami sebagai orang percaya. Tuhan juga mengingatkan kami untuk taat setia kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh para pelayan dan jemaat, sektor pelayanan 1, 2, dan 3, dan semua orang yang mendengarkan kebenaran firman ini. Sebagaimana Nehemia dipakai oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem, bukan saja secara fisik, tapi juga pembangunan iman. Tuhan pun memanggil dan mengutus kami sebagai umat-Mu untuk menjadi berkat dalam kehidupan lingkungan di mana Tuhan hadirkan kami. Kami mohon Roh Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan umat-Mu sektor 1, 2, dan 3. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan daripada Tuhan bagi mereka semua. Secara khusus Bapa, saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan situasi dunia ini, pandemi COVID-19, kami mohon campur tangan Tuhan bagi kesehatan seluruh umat-Mu. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan.
Saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu, para pelayan, Inforkom musik gereja yang setia melayani. Semua peralatan yang Tuhan anugerahkan untuk pelayanan ini, kami mohon Tuhan berkati. Inilah ungkapan syukur kami, pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dalam penjagaan Tuhan. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan ada pengucapan syukur, namun kita akan membaca dari apa kata firman di Imamat 19 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayatnya yang pertama. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kami sudah mengikuti ibadah dan sudah memberi persembahan, baiklah kami mendoakan persembahan. Ya Tuhan, apa yang kami berikan kepadamu bukan berasal dari kami, semua daripadamu. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau sudah memberkati kehidupan rumah tangga keluarga kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kemurahan-Mu. Berkati firman, berkati hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Dengarlah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini dalam pujian. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
Yesus semuanya, dan waktuku miliknya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah melayani kami dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal, selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati, jaga kesehatan, selamat malam.